Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi. Telah berkata pengarang kitab rahimallahu ta'ala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. Dan disuruh akan sakit itu menghiasi dirinya dengan memakai bau-bauan seperti pada hari Jumat dan membaca Quran dan menyebut zikir Allah, dan cerita dengan cerita segala yang soleh dan hal ihwal mereka itu tatkala maut. Maka sunnah pada orang yang sakit yang tersebut itu berpasan akan segala isi rumahnya. Jadi ini kita pembahasannya ini masih dalam bab jenazah. Bab jenazah ya. Jadi sebelum kita membahas tentang kematian, bab jenazah kita bahas dulu tentang orang-orang yang akan mati, orang-orang yang akan mengalami kematian. Ya, tentunya orang yang akan mengalami kematian pasti ada namanya sakit. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana menghadapi orang-orang sakit yang akan menangkap hari kematiannya. Maka oleh karena itu kita disunnahkan untuk menghiasi diri kalau kita sudah mau mati. Ya, kadang orang kalau mau mati pasti akan merasakan ya. Maka oleh karena itu kita disunahkan pakai bau-bauan. Itu apa bau-bauan? Itu untuk menyambut datangnya malaikat nanti. Ya, bau-bauan juga mendapat bisa salah satu faktor dapatnya berkah. Nah, itu ya. Nah, kemudian orang yang sakit itu yang mau masuk ke tahap sakratul maut, dia itu harus banyak-banyak baca Al-Quran. Kemudian orang yang di sampingnya juga harus banyak-banyak baca Quran. Tengku, saya mau mati baca Quran, bagaimana lagi? Mau mati gimana baca Quran? Kalau nggak bisa juga, maka disunahkan bagi orang yang berkunjung ke rumahnya itu harus membaca Quran. Kemudian dan menyebut zikir Allah. Berarti sering-sering menyebut zikir Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi si mayit. Ya, bagi calon mayit dan bagi orang yang berkunjung. Kemudian orang yang berkunjung itu sunnah menceritakan kepada orang yang sedang sakit, yaitu cerita tentang orang-orang soleh. Apa itu cerita orang-orang soleh? Seperti Nabi Ayub, kisah beliau mendapat cobaan dari Allah. Nabi Ibrahim, kisah beliau mendapat cobaan dari Allah, begitu. Sering cerita-cerita begitu. Kenapa? Kalau orang mau meninggal, orang lagi sakit, kita cerita begitu, dia akan mendapatkan yang namanya sifat sabar nanti. Oh, ternyata Nabi aja begitu, apalagi saya. Gitu ya. Itu sunnah begitu ya. Nah, kemudian tatkala maut berarti ini kejadiannya orang sudah mau masuk ke sakratul maut. Apa yang harus dilakukan pada saat orang yang mau masuk ke sakratul maut atau sedang dalam proses sakratul maut? Maka disunnahkan pada orang yang sakit yang tersebut itu berpasan akan segala isi rumahnya dengan sabar. Berarti suruh kepada keluarganya harus bersabar. Keluarga si calon mayit harus banyak-banyak bersabar. Jangan waktu sakit kita menangis, itu tidak dibolehkan. Menangis itu wajar, tapi kalau udah menangis terang-terangan, besar-besaran, itu tidak dibolehkan lagi kalau dari demikian. Berarti tidak boleh ya. Dan jangan berbiji sabuk. Berbiji sabuk itu teriak-teriak, nangisnya teriak-teriak, berbiji sabuk namanya. Itu meronta-ronta itu jangan, itu haram hukumnya ya. Kalau orang sudah meronta-ronta, sudah menangis-nangis dengan kerasnya, itu sama artinya dia tidak menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan barang sebagainya, dan perbaik perangainya. Berarti harus perbaik perangainya. Perangainya harus diperbaiki. Orang kalau sudah mau masuk ke sakratul maut, itu perangai dia harus kita perbaiki, termasuk kita juga. Jangan gabuklah biasa aja. Dan jangan berbantah pada segala pekerjaan dunia. Orang kalau udah mau mati, jangan bahas masalah dunia lagi, apalagi udah bahas dunia. Sering-sering berzikir aja. Sudah. Dan meminta maaf, harus meminta maaf untuk si mayit ataupun kita setiap keluarga
dengan tamu-tamu itu harus meminta maaf, dan keridhaan daripada segala yang ta'alluq dengan dia. Berarti minta kepada tamu-tamu, wahai jamaah, wahai kaum muslimin yang ada di sini, saya meminta maaf, saya minta ridha kalian semua atas segala perilaku yang terjadi bagi si mayit, ya. Ataupun dia dalam sakratul maut nih, kita dah tahu bahwa dia akan mati, maka demikianlah kita katakan kepada orang-orang ini. Tapi biasanya minta maaf atas keridhaan ini kalau dia sudah mati. Karena kenapa? Orang kalau dalam sakratul maut itu sudah sibuk dengan yang namanya sakratul maut. Gitu ya. Nah, jadi ya orang yang pihak yang lain ya udah siap-siap lah. Ya, dan hendaklah ia berbaik i'tikadnya akan Allah. Berarti orang yang sedang dalam sakratul maut itu harus baik-baik i'tikad pada Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik gimana? Ya harus betul-betul kita husnuzan, berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Dan harap akan mengampuninya. Waktu kita salatul maut nanti selalu kita harus mengharap kepada Allah akan ampunannya dan kesehatan dan kekasihaninya. Kita mengharap kasih sayang dari Allah, bahwa ia juga Tuhan yang mengampun segala dosa. Maka yang pertama, bahwa hendaklah ada takutnya dan harapnya itu bersamaan salam. Nah, belum lagi ghalib padanya putus asa daripada rahmat Allah. Jadi gimana? Nah, maka yang terutama bahwa hendaklah ada takutnya. Berarti kita nanti kalau mau mati salatul maut itu harus pasang terus perasaan takut dan harus pasang terus perasaan harap kepada Allah agar kita diberi oleh Allah itu selamat. Ya kan? Nah, jangan putus asa daripada rahmat Allah ya. Dan jika ghalib padanya putus asa, maka hendaklah ia terlebih harap akan Allah Ta'ala, ya, daripada takutnya. Jadi begini, ghalib itu lebih memihak. Jadi kalau misalnya putus asa kita lebih memihak daripada takut kita kepada Allah, itu yang nggak boleh. Berarti harus banyak-banyak kita ini takut dan harap kepada Allah nanti waktu kita dalam keadaan sakit. Mana sangka nanti itu adalah hidup kita terakhir. Maka saat kita sakit kita harus banyak takut, harus banyak mengharap, harus banyak minta ampun. Ya, gitu kan? Ya, sudah. Dan jika ghalib atasnya harap akan ampun dosanya, maka hendaklah ia terlebih takut akan Allah Ta'ala. Dan sunnah pada yang sakit itu sabar atas kesakitannya. Kita kalau lagi sakit disunahkan kita ini harus banyak bersabar. Karena sesungguhnya sakit yang kita dapati itu dari Allah. Sehat yang kita dapati juga dari Allah. Semua dari Allah. Berarti harus banyak-banyak sabar. Dan jangan ia sangat keluh kesah. Jadi kalau lagi sakit jangan banyak keluh kesah. Kemudian jangan masam. Kalau lagi sakit itu jangan masam mukanya. Ya, jangan masam mukanya ya. Masam itu apa? Kurang oke mukanya, menjauh. Alisnya turun terus dari pagi sampai pagi. Nggak pernah naik ke atas. Ya, itu orang masam. Ya, sudah. Dan makruh baginya mengadukan hal penyakitnya pada orang yang lain. Makruh. Cerita-cerita penyakit sama orang lain. Bro, gue sakit nih. Sakit apa? Nggak tahu nih, koreng. Pokoknya sakit lah. Ceritanya emang malam kemarin. Nah, cerita dia. Nah, mudah-mudahan. Oke. Mati ada. Pos. Nah, jadi makruh kita menceritakan kepada orang lain penyakit kita. Itu jangan dicerita-ceritakan ya. Saya perlu cerita, kalau nggak cerita gimana caranya nanti? Ya, mau mati saya gimana? Kalau sama keluarga itu harus. Ini cerita keluh kesahnya. Ya, keluh kesahnya itu yang jangan ya. Jangan ya. Di sini sebenarnya lebih kepada jangan mengadukan hal penyakitnya itu pada orang lain. Jika dengan ridho ia akan qada Allah Ta'ala. Kalau dia ridho kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa sakit yang diberikan oleh Allah itu adalah qadarnya, maka ya nggak apa-apa. Kalau sakitnya itu pun sakit ringan yang bisa kita obat sendiri ya kan. Kalau bisa kita obat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sakit sudah tingkat berat,
tingkat dewa. Nah, maka tidak boleh lagi lah harus hubungi keluarga. Kalau di sini jangan kita cerita kepada teman. Kalau sekarang kan cerita pada pacar kan? Ini aib kan bukan? Ini termasuk aib enggak? Enggak, maksudnya begini. Terkadang orang menceritakan penyakit kepada orang lain, dia sengaja cerita agar dia itu sedang pahit gitu. Padahal itu kan kehendak Allah. Apa cerita? Ya. Udah diterima aja kepahitannya itu, ya datang dari Allah Subhanahu wa taala kan? Ya. Tapi kalau udah tingkat penyakit kita sudah berat, nah itu cerita pada orang lain, jangan diam. Kenapa jangan diam? Kan ini nggak boleh. Ya, bukan nggak boleh, ini hukumnya makruh. Nanti kejadiannya seperti orang yang meninggal 3 hari, 4 hari nggak udah membusuk. Salah dia juga kan? Kasih tahu. Nah, maksud di sini jangan salah paham ya. Di sini maksudnya adalah penyakit yang nggak makruh kita cerita itu penyakit yang nggak lama dia bisa kita obati sendiri, atau memang ya udah biarkan aja karena pun nggak banyak nih kan. Tapi kalau udah penyakit berat harus kita ceritakan kepada keluarga. Ceritanya itu jangan cerita keluh kesahnya, cerita minta pendapat bagaimana cara mengobati penyakit. Jangan cerita penyakit, tapi ceritalah bagaimana cara mendapatkan obat dari penyakit itu. Dan jika tidak demikian maka yaitu haram. Apa itu yang haram? Kalau dia menceritakan sakitnya seolah-olah dia itu tidak menerima kehendak Allah, maka hukumnya haram. Nah, jadi di sini ceritanya lebih kepada meminta obat, apa obatnya. Jangan cerita penyakit. Nah, sakit ya. Nah, dan terkadang yang demikian itu membawa kepada kafir. Wah, bahaya kali itu. Berarti salah satu kalau sebut Allah itu enggak dia itu kafir juga enggak? Iyalah, bisa jadi terkadang. Di sini kan tulis terkadang. Bisa jadi kalau orang cerita masalah penyakit kepada orang lain, kalau dia nggak terima, ya itu bisa jadi kita kafir. Hati ya. Tetapi jikalau dikata oleh tabib atau sahabatnya akan hal penyakitnya, maka hendaklah ceritakannya. Ya, ini harus cerita. Kalau ada dokter datang, kalau ada teman, kamu kenapa sakit ya? Enggak. Apa, saya sehat aja, padahal dia udah sakit. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau ada teman tanya, kalau ada orang tua tanya, tabib atau dokter tanya, kamu sakit ya? Cerita. Kalau itu tuh boleh cerita. Nah, gitu ya. Ya nggak boleh nggak ada angin apa-apa, nggak ada ini dia tiba-tiba telepon, nah, dia cerita penyakitnya. Nah, jadi cerita penyakit pada orang itu tidak boleh. Yang mana tidak boleh? Yang penyakitnya itu ringan, yang bisa kita obat sendiri. Yang ketiga, alasannya nah, kalau memang itu bisa kita buat obat sendiri atau buat penyembuhan sendiri, ya nggak masalah kan. Ya, yang keempat, berceritalah tentang obatnya, jangan cerita penyakitnya. Nah, terus bagaimana Tengku kalau orang bertanya pada kita, apa kamu sakit atau tidak? Nah, itu harus cerita. Jangan nanti nahan sakit ya. Nanti kalau udah meninggal 4 hari, ada orang 1 bulan dalam udah busuk. Nah, itu jangan salahkan keluarga, jangan salahkan orang, salahkan dia kenapa nggak cerita. Nah, seperti hal kesakitannya, jangan daripada pihak mengadukan hal keluh kesahnya. Nah, maka yaitu tiada mengapa. Jangan, berarti di sini yang tidak boleh apa? Jangan cerita tentang keluh kesah penyakit. Nah, itu nggak boleh. Tapi yang boleh adalah ya ceritalah penyakit itu, tapi tidak berisi tentang keluh kesah. Dia cerita itu untuk meminta obat. Ini tiada ngapa nih ya? Tiada ngapa nih ya? Iya. Ya. Tiada ngapa. Maka tiada mengapa, ya. Nah, di sini kan apa dibilang? Jangan daripada pihak mengadukan hal keluh kesah, maka yaitu tiada ngapa, dan terutama jangan mengarang-arang. Mengarang-arang sakit ini biasanya waktu kita sekolah nih. Sakit perut, Pak. Orang anak sekolah kan banyak sakit perut. Mengarang. Ya kan? Jangan ngarang-ngarang sakit. Nah, ya kenapa jangan? Yang pertama,
Oh, nggak boleh ya. Nah, kalau mau buat penyakit beneran, ya, silet aja di daerah mana KT bilang, Pak saya sakit Pak perlu diobati, atau kerjasama sama dokter bayar buat ronsen di otak sedikit, bilang aja Pak dalam saya ada paku, udah libur setahun sekolah. Nah, jadi mengarang penyakit. Dan juga jangan mengada-ngada, nggak boleh mengada-ngada. Allah belum kasih, udah mengada-ngada dia. Nanti waktu dikasih, nah, baru tahu dia. Dan hendaklah ia masyghul dengan membaca Quran. Orang sakit harus banyak-banyak baca Quran. Untuk apa tunggu? Untuk agar sembuh. Dan tasbih, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sering-sering baca itu orang sakit. Dan menyebut zikir Allah kan banyak. La ilaha illallah boleh, Allah boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh. Orang-orang sakit itu harus banyak menyebut zikir Allah. Nah, ini nanti kalau kita sakit banyak-banyak itu ya. Dan makruh mengenang-enang akan maut karena kedatangan suatu madarat dengan tiada ditakut akan fitnah pada agamanya. Nah, berarti makruh hukumnya mengenang-enang. Nah, mengenang-enang berarti dia itu berpikir ya tentang maut karena kedatangan suatu madarat dengan tiada ditakut. Nah, berarti datang satu kemadaratan bagi dirinya yang dia itu tidak takut akan fitnah. Itu nggak boleh. Nah, nggak takut akan fitnah ya. Berarti dia itu ya bercita-cita untuk itu ya. Nah, dan jika tapi kalau misalnya atas agama, saya harus mati karena agama, itu lain lagi. Atau dia sedang sakit, sakitnya dia itu dalam keadaan membela agama sehingga dia berpikir tentang mati atas nama agama. Nah, itu boleh. Nah, itu ya. Nah, kan begitu kan. Dan jika takut akan kena fitnah pada agamanya, maka hendaklah ia mengenang-enang akan maut. Nah, sudah kita bahas ini. Kayak ada orang, ini ada dua nih permasalahan. Satu, makan riba ataupun mati. Yang kedua, agama dihina ataupun mati. Itu dua kasus. Yang pertama, makan riba ataupun mati, berarti lebih baik kita makan riba. Yang kedua, agama hancur ataupun mati, itu lebih baik pilih mati. Biar agama terus hidup. Nah, ya. Nah, kalau kehormatan kita itu dihina, agama kita dihina, lebih baik kita itu berjuang sehingga mati, lebih baik pilih mati. Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa amitni ma kana al-mamati khairan li. Apa artinya? Yakni titahkan apa itu? Yakni ahyini itu hidup. Ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah kiranya akan daku selama ada hidupku itu memberi kebajikan bagiku. Dan matikan kiranya akan daku selama ada matiku itu memberi kebajikan bagiku. Ya itu oke, itu doanya itu. Seolah-olah begini kita berdoa, ya Allah, kalaulah hidupku ini hanya menghancurkan agamamu, ambil saja nyawaku. Tapi kalau hidupku ini berguna untuk agamamu, maka panjangkanlah umurku. Nah, gitulah bahasanya. Nah, itu doanya, Allahumma ahyini ma kanat al-haya khairan li wa amitni ma kana al-mamati khairan li. Nah, sudah. Kemudian apa lagi? Ya. Dan sunnah berobat. Ya, berobat itu sunnah. Enggak wajib. Berobat itu sunnah. Dan makruh menggagah akan yang sakit pada makan obat atau memakan makanan. Menggagah itu terpaksa. Jangan dipaksa tuh, kalau lagi sakit makan tuh boleh, tapi jangan dipaksa sekali ya. Kamu harus minum obat nih, kalau nggak minum obat kamu mati itu. Boleh minum obat tuh sekedarnya, makan itu juga sekedarnya. Nah, kita beralih kepada satu hadis Nabi, khairul umur bi awsatiha, sebagai pekerjaan itu ada di tengah-tengah. Nah, jangan terpaksa-paksa ya. Ya, udah habis, udah ada pertanyaan. Nah, besok pembahasan kita tentang masuknya tanda-tanda kemautan. Maut. Tanda-tanda maut itu hati-hati. Kita bahas. Nah, tanda-tanda tadi.